wabarakatuh. Hari ini saya akan merecord video untuk mata pelajaran micro teaching. Sebelumnya, saya Vika Denisa dari Prodi Pendidikan Geografi 2018 Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Bisa dinyalakan kameranya ya semuanya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Sehat, baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Walaupun kita sedang di masa pandemi seperti ini, kita semuanya harus tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan 5M. Oke. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar mengenai persebaran sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan mengenai pembuatan peta persebaran sumber daya alam. Sebelumnya, saya tampilkan dulu PPT-nya ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita belajar mengenai peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, dan kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia. Untuk mengingat materi yang lalu, selanjutnya kita akan mengenai pengertian dari sumber daya alam, ya. Sumber daya alam merupakan nilai potensi yang dimiliki suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam terbentuk secara alami, artinya manusia tak dapat menciptakan sumber daya alam. Manusia hanya bisa mengganti dan memodifikasi sumber daya alam yang ada. Untuk materi hari ini, selanjutnya kita mengenai persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Kita yang pertama akan membahas kehutanan. Jadi, selanjutnya untuk kehutanan, potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Jadi yang seperti kita tahu bahwa paru-paru dunia itu juga berada di Indonesia. Di mana coba ada yang bisa jawab? Di Kalimantan, Bu. Nah, iya betul ya, Mbak Maya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan pretest biar kalian itu ingat materi yang lalu itu seperti apa. Ya, selanjutnya. Nah, nih ada ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya curah hujan tahunan antara 1.500 sampai 4.000 mm. Nah, menggugurkan daun saat kemarau. Pohonnya ada pohon jati, kesambi, dan bungur. Coba hutan apa yang memiliki ciri-ciri tersebut? Mungkin hutan musim, Bu. Musim, Bu. Ya, ya betul. Hutan musim ya jawabannya ya. Nah, hutan musim ini terdapat di Indonesia bagian tengah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Oke, pertanyaan selanjutnya ya.
Nih, ada jenis dari tumbuhan. Tumbuhannya ada kaktus, sesalpine, leguminosae, dan euphorbiaceae. Nah, dari tumbuhan tersebut, tumbuhannya itu ada di hutan mana? Coba, siapa yang bisa menjawab? Di hutan sabana, Bu. Ya, betul ya, di hutan sabana. Jadi, untuk hutan sabana sendiri, banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Nah, selanjutnya kita itu ada macam hutan. Nah, nih ya, dilihat ya, ada hutan hujan pegunungan, ada hutan rawa, dan hutan gambut. Hutan-hutan tersebut itu paling banyak di daerah mana sih? Coba ada yang bisa jawab tidak? Kalimantan, Bu. Ya, di Kalimantan ya, betul. Jadi karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Maya tadi di awal, jika Kalimantan itu merupakan paru-paru dunia, jadi sebagian besar hutan di Indonesia juga berada di Kalimantan. Oke, selanjutnya nih bisa dilihat ya di petanya. Nah, petanya sudah terlihat. Nah, ini itu peta sebaran mangrove di dunia. Bisa dilihat tuh. Itu yang mangrove itu yang warnanya itu ungu ya di sebelah, karena mangrove itu kan di daerah pesisir ya. Jadi bisa dilihat tuh persebarannya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sumber daya pertambangan. Nah, seperti yang kita tahu, pertambangan itu kan bentukannya banyak banget ya. Ada berupa batu, ada berupa minyak. Nah, kalau misalnya batuan-batuan itu terbentuk dari magma yang keluar dari perut bumi. Karena Indonesia itu berada di wilayah Ring of Fire, jadi Indonesia itu banyak banget mengandung berbagai macam batuan dan logam yang berharga, terutama emas dan tembaga. Sehingga Indonesia secara potensial memiliki kekayaan alam berupa tambang. Nah, selanjutnya pertambangan di Indonesia. Sebentar ya, PPT-nya ini nggak macet. Nah, pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga yang bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi dan di permukaan air. Hasil dari kegiatan ini antaranya ada minyak, gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan permunian. Juga termasuk pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Nah, kemudian jenis bahan tambang di Indonesia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu kaya akan bahan tambang. Nah, ini contohnya ada batu bara, ada emas, ada tembaga, ada timah, ada yang berupa pasir, batu, dan kerikil, pasir besi, bauksit, dan nikel. Nah, untuk selanjutnya, pemanfaatan bahan tambang sendiri menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, di Indonesia dalam pengelolaan pemanfaatan barang tambang dan mineral merupakan kekayaan alam yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dan mampu menjadi salah satu sumber meningkatkan kesejahteraan
penduduknya. Nah, kemudian bisa dilihat nih, peta dari persebaran barang tambang. Nih, dari ujung sampai Papua ujung, itu kita tuh memiliki banyak bahan tambang. Bisa dilihat itu ya, foto-fotonya. Kemudian, untuk sumber daya kelautan. Nah, kelautan di Indonesia memiliki laut dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Sumber daya laut merupakan unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Nah, kemudian untuk sumber daya kelautannya sendiri, terdapat yang diperbarui, yaitu renewable resource. Bentuknya ada perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Bisa dilihat ya, nih di peta selanjutnya, itu merupakan peta persebaran ikan-ikan yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya akan berbagai macam jenis ikan, baik hias maupun yang bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Bentuknya adalah energi laut yang berupa gelombang, pasang surut, dan angin laut. Yang kedua ada wisata laut. Bentuknya diving, snorkeling, dan surfing. Kita bisa tahu ya, kalau misalnya para wisatawan yang tidak memiliki lisensi untuk diving ataupun snorkeling, itu bisa merusak habitat yang ada di laut. Nah, kemudian juga ada pesisir laut yang memiliki potensi sumber daya. Kemudian, yang terakhir ya, mengenai sumber daya pariwisata. Nah, sumber daya pariwisata itu merupakan potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, baik dari aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Nah, selanjutnya nih, bisa kita lihat. Untuk daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan menuju daerah wisata. Ada 3 bentuk objek wisata, yaitu objek wisata alam. Bentuk dan wujud dari objek wisata ini berupa pemandangan alam, objek wisata yang berwujud pada lingkungan, seperti pegunungan, hutan, pantai, maupun lingkungan hidup yang berupa flora dan fauna. Kemudian, yang kedua ada objek wisata budaya. Nah, bentuk dan wujud dari objek wisata ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan maupun kehidupan manusia, seperti tarian tradisional ataupun kesenian, upacara adat, dan upacara keagamaan. Selanjutnya ada objek buatan manusia. Bentuk dan wujud objek ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Wujudnya bisa berupa museum, tempat ibadah, kawasan wisata yang dibangun, bisa contohnya itu seperti Taman Mini di Indonesia Indah. Nah, selanjutnya nih bisa kita lihat ya, untuk peta pariwisata di Indonesia. Kan sudah Ibu kirim ya bahan ajar di WA Group. Kalian bisa lihat peta-peta yang sudah Ibu contohkan. Nah, karena ini sudah yang terakhir, Ibu harap kalian paham ya, atau masih ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum menuju tugas? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Iya. Untuk tugasnya, seperti yang sudah ada di WA Group ya, untuk pembagian kelompoknya, bisa kita lihat di peta persebaran tambang ya. Sebentar, saya arahkan slide-nya ke peta persebaran tambang dahulu. Iya, ya bisa dilihat ya untuk peta persebaran tambangnya. Nah, nanti kalian berkelompok membuat peta seperti itu. Kita sudah disajikan oleh Ibu peta buta Indonesia.
nanti kalian menurut pembagian kelompok kalian bisa mendownload foto dari manapun itu, baik Google ataupun jika kalian ada di buku bisa juga dicantumkan, kalian buat peta seperti yang ada di contoh ibu itu. Nah, setelah itu nanti kalian bisa kirim lewat grup WA ya, biar teman-teman juga tahu bahwa persebarannya di Indonesia itu seperti apa dan bentuknya seperti apa. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir sampai akhir? Ya, yang pertama Aprilia Trimurti. Hadir, Bu. Ya, oke. Kemudian Cecilia Anzela. Hadir, Bu. Oke. Evita Sari. Hadir, Bu. Oke. Putri Mayasari. Hadir, Bu. Oke. Ya. Mungkin untuk materi membuat peta persebaran Indonesia cukup sampai di sini. Jika banyak kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.